Sip. Tahan. Menemukan tantangan terberatnya di mana ketika memainkan karakter yang lebih dewasa atau merasa biasa aja karena kebetulan syutingnya bersamaan dilanjutkan, artinya untuk memunculkan emosi Dilan ini nggak terlalu susah, nggak harus mulai dari nol lagi. Kalau meranin Dilan dewasa sebenarnya itu tidak menjadi suatu tantangan utama sih kalau buat saya. Lebih susah mainin Dilan sedih, karena baru di film ini Dilan kelihatan vulnerable. Jadi di 90 dan 91 rasanya Dilan itu terlihat sebagai yang keren gitu. Berantem mobil motor, panutan standar cewek-cewek, dia full aja gitu, kayaknya dia perfect aja gitu, pengertian dan tapi di sini lebih yang membuat Dilan menjadi manusia tuh ya akhirnya di film ketiga ini, karena dia tunjukin sisi vulnerable gitu, sedih, dia bisa marah, dia bisa nangis. Itu yang buat saya susah karena itu tidak pernah dilakukan di film-film sebelumnya. Jadi ketika saya harus melakukan itu, takutnya overboard. Seseorang yang kayaknya galak banget kalau udah tawuran, terus tiba-tiba dia menangis dengan tangisan yang kayak di gitu. Nah saya tuh nggak mau kayak gitu. Itu akhirnya harus emosinya tetap harus bisa sesedih yang Dilan rasakan, tapi outputnya tidak overboard. Kalau make sense. Jadi semacam kayak gitu. Gimana cara ngejaganya? Itulah yang dijagain sama Ayah dan Mas Fajar. Perasaannya tetap real, tidak fabricated, tidak artificial, tapi output yang keluarnya juga bukan yang sinetron. Gitu. Itu buat saya tantangan tersulit yang ketiga. Terus kalau dari yang secara karakter, ya ini karena kita udah yang ketiga ya, semuanya tuh kayak udah berjalan natural sekali sih. Jadi benar-benar kayaknya once ada di dalam set saya ada di dalam set memakai sepatu warrior dan atribut Dilan lain ini, ya saya merasa sudah menjadi Dilan. Jadi saya berusaha untuk tidak berpikir apa yang Dilan akan lakukan. Sebagaimana kita sebagai diri sendiri, kita kan nggak berpikir kalau kita nangis ganteng apa enggak, jelek apa enggak. Kalau kita nangis kan enggak. Ya sama Dilan juga gitu harus. Dilan kalau nangis ya nangis aja, cuma nangisnya tadi itu ya nggak boleh. Jadi treatmentnya apa ketika memunculkan rasa sedih gitu? Cerita yang nah kebetulan tuh cerita yang pas si kenapa Dilan bisa sedih itu tuh cerita yang apa ya, bukan dekat dengan saya juga, tapi sesuatu yang kalau saya bayangkan itu segampang saya membayangkan lalu saya menjadi sedih. Karena biasanya saya kalau ada adegan-adegan seperti itu, treatmentnya adalah mencoba untuk mencari kayak kesamaan kejadian yang pernah saya alami atau teman saya alami, atau kalau nggak ada ya saya bayangin. Terus kejadian yang harus saya bayangin itu buat saya sangat menyedihkan. Menjadikan mana ketika ditinggal Milea atau apa ya? Ketika Anda teriak-teriak di film Manusia itu, menurut saya juga itu luar biasa sekali ketika Anda membelanya yang sosok. Saya bandingin dengan itu ada juga sedih, tapi itu sangat emosional. Kira-kira lebih apa ya, menantang mana itu, Iqbal? Itu dua hal yang jauh berbeda sih. Saya juga nggak tahu kalau bisa compare apa enggak. Maksudnya cara dua karakter tersebut punya interpretasi kesedihan mereka itu kan beda-beda gitu. Kayak Dilan tidak akan nangis kayak Mika, begitu kan sebaliknya Mika juga tidak akan cool kayak Dilan. Jadi saya nggak tahu susahan yang mana, karena buat saya susah dua-duanya, challenging dan menyenangkan untuk dilakukan. Karena kapan lagi bisa nangis teriak-teriak gitu kan. Jadi itu buat saya menyenangkan. Tapi di Dilan ini lebih menarik itu sih. Saya juga penasaran bagaimana reaksi orang-orang menonton Dilan yang vulnerable gitu. Bagaimana reaksi orang-orang melihat Dilan yang manusiawi, yang ternyata Dilan itu tidak sempurna, dan itu yang bikin Dilan spesial. Ya kalau Dilanisme pasti menganggap Dilan itu spesial, istimewa, apapun gitu.
Iqbal ya teriak gitu loh. Itu kayaknya malah si poin utama dari si film ini sih, kalau misalnya cerita cinta atau si karakter ini memang gak ada yang sempurna. Masalah orang melihat si Dylan tetap kayak panutan, cowok gue harus kayak Dylan, itu masalah mereka. Tapi kalau dari saya pribadi, saya justru mau ngasih tahu Dylan itu bisa gak sempurna, dan itu yang bikin dia keren. Jadi si milih suara dari Dylan ini adalah jawaban ketika misalnya kenapa si Dylan ini tiba-tiba menghilang di stasiun Gambir. Anda akan ngasih jawaban di film ini. Iya. Ketika apa lagi ya? Artinya dari sisinya Dylan gitu ya. Semuanya gitu. Jadi lagi-lagi template yang bisa saya katakan ini semacam validasi dan justifikasi dari apa yang dia lakukan di film-film sebelumnya. Jadi dijelaskan semua, jadi orang bisa punya empathy sama apa. Karena yang di kedua tuh Dylan di portraynya kan kayak gila dia ngehe banget sih, ceweknya lagi marahin dia, dianya cabut apa gitu gitu. Tapi kan cerita tuh selalu two-sided. Nah yang kali ini kita dengerin di balik cerita. Terima kasih banyak Om. Jangan lupa subscribe ya.